Assalamualaikum, selamat pagi sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang satu topik yang sangat penting menurut saya. Karena topik ini berkaitan erat dengan hobi kita berkebun dan bercocok tanam, dan juga berkaitan erat dengan kesehatan. Sahabat tahu nggak istilah tentang sindroma bangunan sakit? Di mana orang-orang yang tinggal di situ biasanya sakit terus-menerus. Ada yang batuk pilek, ada yang asma, ada yang bronkitis, ada yang gatel-gatel, ada yang kena kanker, ada yang kena penyakit berat, bangun tidur badannya sakit-sakit. Nah, sindroma bangunan sakit ini biasanya disebabkan karena udara di dalam ruangan, kamar ataupun rumah ataupun sekitarnya mengandung bahan-bahan berbahaya, baik itu zat-zat beracun, debu ataupun bahan-bahan yang dihasilkan oleh furniture ataupun alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, alat-alat yang ada di sekitar kita itu sahabat, misalnya saja televisi, komputer, printer, microwave, kulkas, dan handphone ya, itu semua mengeluarkan radiasi dan zat-zat beracun. Begitu juga debu dan cat, kemudian pernis pada perabot-perabot kayu ataupun amoniak pada perabot-perabot plastik. Ini semua mengandung bahan-bahan berbahaya yang sedikit demi sedikit kalau kita tidak sadari akan menggerogoti kesehatan kita. Nah sahabat, ternyata ada beberapa jenis tanaman yang berfungsi selain dia menjadi tanaman hias, enak dan cantik dilihat, dia juga bisa berfungsi untuk membersihkan udara dari racun-racun dan zat-zat berbahaya dan debu-debu tersebut. Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bukan hanya satu atau dua atau tiga, tapi ada 30 tanaman hias yang bisa kita tanam di dalam rumah ataupun sekitar rumah kita yang berfungsi untuk membersihkan udara dari bahan-bahan berbahaya dan racun-racun yang bisa mengganggu kesehatan kita. Sahabat, saya harap sahabat bertahan menonton video ini sampai selesai, karena mungkin durasinya agak panjang, tetapi dengan menonton video ini, nantinya sahabat akan tahu dan kenal tanaman-tanaman apa saja yang bisa kita tanam, yang memberi manfaat keindahan dan juga kesehatan kepada kita, beserta tips merawatnya secara singkat. Saksikan sampai selesai ya sahabat ya. Tanaman pertama yang ingin saya perkenalkan adalah Sansevieria. Sahabat mungkin sudah sangat mengenal ya. Ini disebut juga dengan nama lidah mertua. Lidah mertua ini sahabat, gampang perawatannya. Dia mungkin cukup disiram beberapa hari sekali dan dipaparkan matahari yang tidak terlalu terik sebenarnya. Jadi kalau kita menanam di dalam ruangan, kita bisa menaruh di dekat jendela ataupun di dekat-dekat kamar mandi. Kemampuannya bisa menyerap zat-zat racun yang berbahaya yang ada di rumah kita, misalnya formalin, formaldehid, etilen, silen, yang biasanya bisa terdapat pada pernis, pada perabot-perabot kayu ataupun perabot-perabot plastik ya, yang bisa mengganggu kesehatan. Dia dapat menetralkan. Kemudian salah satu kemampuannya yang juga istimewa, dia dapat menambah kadar oksigen di dalam ruangan dengan cara merubah karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi ini cocok sekali ditanam di ruangan ataupun di tempat tidur agar tidurnya menjadi lebih nyenyak dan udara menjadi lebih segar. Tanaman kedua adalah lidah buaya. Sahabat pasti sudah sangat kenal dengan lidah buaya ini karena memang dia banyak digunakan dan banyak manfaatnya. Kalau di bidang kesehatan dia bisa dijadikan sebagai gel untuk campuran kosmetik, sampo, penyubur rambut, ya, masker dan lain-lain, dan juga bisa dijadikan obat oles untuk mengobati luka bakar. Tetapi sahabat, ternyata tanamannya sendiri kalau kita tanam di dalam ruangan misalnya, dia juga akan memberikan manfaat yang sangat banyak. Dia bisa membersihkan udara dari beberapa jenis racun, misalnya formalin, formaldehid, silen, kemudian dan beberapa jenis racun lain yang biasanya bisa dihasilkan dari perabot-perabot kayu, pernis, cat. Ya, jadi sahabat, menanam lidah buaya ini di dalam ruangan akan memberi banyak manfaat. Cuman beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Lidah buaya ini sangat suka dengan cahaya matahari. Jadi kalau kita menanamnya, usahakan dia di dekat jendela, atau kalaupun dia tidak mendapat sinar matahari, dalam 2 atau 3 hari paling lama kita harus menjemurnya keluar. Penyiraman cukup sedikit saja, disemprot-semprot, sedangkan pemupukan kita mungkin bisa memberikan pupuk NPK seimbang sekitar 1 bulan sekali sudah cukup. Tanaman ketiga adalah bunga gerbera. Saya nggak tahu namanya di tempat sahabat ya. Kalau kita sih di sini disebut dengan nama Herbra. Nah, tetapi kalau di luar negeri biasa disebut dengan Gerber Daisy atau bunga gerbera. Seperti ini.
Warnanya banyak pilihan, cantik-cantik, ada putih, ada orange, ada merah, ada wah macam-macam, bagus-bagus sekali. Nah, jadi ini sahabat bisa dijadikan alternatif untuk tanaman hias yang kita tanam di rumah, sekaligus dia juga dapat membersihkan udara. Pada sahabat yang misalnya mengalami kesulitan tidur, ini bisa membantu menyegarkan udara sehingga tidurnya menjadi lebih nyenyak dan bangun dalam keadaan yang segar. Tanaman yang keempat adalah bunga krisan. Sahabat yang belum tahu bunga krisan, ini saya tunjukkan ya. Tapi harusnya sudah tahu, ada beberapa varian. Ada yang dia kelopaknya besar, ada yang kelopaknya agak kecil, dan ada yang sedang seperti ini. Warnanya macam-macam, dari putih, hijau, kuning, merah muda, merah tua ya. Nah, krisan ini mempunyai kemampuan, dia bisa menyerap bahan-bahan racun seperti amonia, formaldehid, dan yang lain-lain ya, yang biasanya bisa terdapat di dalam ruangan akibat misalnya sisa-sisa deterjen, pembersih lantai, pernis, cat kayu, dan yang lain-lain. Nah, selain tampilannya cantik, dia juga ternyata bermanfaat untuk membersihkan udara, sahabat. Cuman beberapa tips yang ingin saya sampaikan, krisan ini sangat menyukai cahaya, jadi kalau kita menanam di dalam ruangan, sebaiknya kita menanam di dekat jendela. Dan nanti sahabat bisa saksikan bagaimana udara di dalam ruangan itu menjadi lebih segar, tidur paginya bangun menjadi lebih enak badannya. Tanaman yang kelima adalah peace lily, sahabat. Sahabat yang belum kenal dengan peace lily bisa dilihat, diidentifikasi dengan bunga yang seperti ini ya, berwarna putih dia, putih silver, dan daun yang agak panjang-panjang. Nah, peace lily ini dinobatkan oleh NASA sebagai tanaman pembersih udara terbaik karena dia memang bisa membersihkan udara dalam skala yang lebih besar dan juga lebih banyak racun yang bisa dinetralkan. Macam-macam, ada formalin, formaldehid, trikloretilen, benzen, dan yang lain-lain ya. Misalnya, jadi kalau kita menanam ini di dalam ruangan, ini akan memberikan banyak manfaat. Dan dia sebenarnya cocok di dalam ruangan karena dia tidak terlalu tahan dengan cahaya matahari yang terik ya, sahabat ya. Cuman satu yang ingin saya ingatkan, kalau kita ingin menanam peace lily ini harus diamankan dari hewan-hewan peliharaan karena ini bisa beracun kalau dimakan oleh anak-anak misalnya, ataupun oleh kucing ataupun anjing ya misalnya. Jadi kita harus pikirkan penempatannya agar tidak terjangkau oleh anak-anak ataupun oleh hewan-hewan peliharaan kita. Tanaman yang keenam adalah aglonema, sahabat. Nama lainnya ini adalah seri rezeki, atau kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Chinese evergreen. Nah, tampilan aglonema ini sangat menarik dan sangat bervariasi. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai sekarang mungkin, penggemar tanaman hias itu sangat menggandrungi aglonema ini. Nah, ternyata selain tampilannya yang bagus, daun-daunnya yang menarik untuk kita pajang, aglonema ini juga dapat membersihkan udara dari racun-racun polusi, misalnya seperti formalin, kemudian racun-racun dari asap rokok ya, ataupun dari bekas-bekas cat, pernis, dan perabot-perabot kayu. Dia bisa membersihkannya, sahabat. Jadi bisa kita letakkan misalnya di dekat kamar mandi, karena dia juga tidak terlalu tahan dengan panas matahari. Jadi di tempat yang sejuk dan agak sedikit lembab, dia masih tahan dan bagus. Sahabat yang suka dengan tanaman hias mungkin bisa mencoba untuk menanam aglonema ini di dalam ruangan untuk membuat ruangan menjadi lebih segar. Tetapi harus hati-hati, seperti halnya peace lily dan juga bunga krisan, aglonema ini bersifat racun terhadap hewan-hewan peliharaan. Jadi kalau ini dimakan, ini bisa menyebabkan hewannya sakit ya. Tanaman ketujuh adalah sirih gading, sahabat. Nah, tampilan sirih gading ini semakin kemari semakin banyak dan bervariasi. Ada yang dia misalnya berwarna lemon, ini yang lagi tren-trennya ya, sirih gading lemon namanya. Ada juga dia perak silver, ada juga kuning, ada juga hijau biasa. Nah, sahabat, sirih gading ini sangat bagus kalau kita letakkan di dalam ruangan, kamar, ruang tamu, ataupun perkantoran. Karena tampilannya elegan dan dia bisa merambat seperti ini, sahabat. Perawatannya juga gampang dan dia tidak rewel. Kemudian salah satu keistimewaannya, ternyata sirih gading ini sejak dulu sudah digunakan sebagai tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Sahabat bisa mencoba untuk menanamnya kalau yang misalnya ingin mendapatkan ruangan yang lebih segar dan bebas dari polusi. Tanaman selanjutnya adalah suplir, sahabat. Nah, tanaman suplir ini masih termasuk dalam jenis paku-pakuan, pakis-pakisan ya, sahabat ya. Tampilannya sebenarnya bisa keren sekali kalau dia rimbun ya. Dan ini juga sangat cocok ditaruh di dalam ruangan yang banyak radiasi dan polusinya.
Jadi karena dia bisa selain menyegarkan udara, dia juga dapat menyerap beberapa jenis racun misalnya toluen, benzen dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya kita punya ruang kerja yang punya komputer, punya printer dan bahan-bahan yang beradiasi, mungkin untuk menyegarkan udara baik di kamar ataupun di kantor, kita bisa menanam suplir ini. Hanya saja tipsnya, suplir ini sangat suka cahaya. Jadi kalau misalnya tapi tidak panas terik ya. Jadi kalau misalnya kita merawat suplir ini, paling tidak 3 hari sekali kita harus mengeluarkannya. Dan untuk penyiraman cukup disemprot-semprot saja. Tanaman yang ke-9 adalah spider plant. Mungkin sahabat kalau dikatakan spider plant banyak yang nggak tahu ya apa itu. Padahal kalau lihat mungkin sahabat pasti langsung mengerti. Spider plant itu kalau di sini disebut dengan lily Paris. Jadi kadang-kadang dia mengeluarkan bunga kecil-kecil gitu di bagian bawah. Nah spider plant ini sahabat disebut spider karena mungkin ini daun-daunnya menjuntai bisa panjang ke bawah seperti kaki laba-laba. Dan ini akan terlihat cantik sekali kalau kita misalnya mempunyai ruangan minimalis, kita susun 3 atau 4 dengan pot yang agak estetik seperti ini sahabat. Selain dia akan terlihat cantik dilihat, dia juga dapat menyegarkan udara dan membersihkan ruangan atau udara dari beberapa jenis racun-racun seperti yang sudah saya katakan tadi jenis racunnya. Jadi sahabat yang misalnya merokok di ruangannya ada atau keluarganya yang merokok ataupun memang ruangannya sering terasa nggak seger, bisa mencoba menanam spider plant atau lily Paris ini di dalam ruangan karena selain dia gampang, hanya perlu disemprot-semprot saja misalnya setiap hari dan dipaparkan ke matahari sedikit. Nah, kita akan bisa menikmati tanaman hias dalam ruangan yang cantik seperti ini dan juga bermanfaat untuk membersihkan dari polusi udara. Tanaman ke-10 saya berdiri nih sahabat karena agak tinggi. Ini adalah rubber plant atau karet hias. Nah sahabat, sebenarnya ini akan terlihat menarik sekali kalau kita tanam di pot yang bagus dan kita letakkan di sudut-sudut ruangan sahabat ya. Tetapi ini bisa besar, jadi kalau sahabat misalnya nggak mau terlalu besar, bisa dipotong sehingga dia bercabang dan lebih rimbun. Sahabat, tanaman karet hias ini selain dia bagus sebagai tanaman hias yang dipajang di dalam ruangan, dia juga sangat bermanfaat untuk membersihkan udara dari zat-zat yang berbahaya, misalnya seperti benzen, formalin, kemudian sisa-sisa asap rokok, ataupun racun-racun yang dikeluarkan dari bahan-bahan kayu, ataupun sisa-sisa cat dan pernis. Jadi sahabat, kalau ingin membuat tampilan ruangan menjadi lebih eksotis, lebih menarik, dan juga sehat, saya pikir karet hias ini merupakan salah satu tanaman yang bisa dijadikan satu alternatif. Tanaman yang ke-11 adalah dari jenis palem ya sahabat. Ini kalau di sini disebut dengan palem jari. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan lady palem. Nah sahabat bisa lihat memang disebut dengan palem jari karena memang daunnya seperti jari. Nah ciri khasnya lagi, nanti di batangnya ada seperti sabut-sabut berwarna hitam. Ini merupakan tanaman hias yang sangat tahan terhadap serangan penyakit dan serangan serangga. Jadi kalau kita memang orang yang nggak mau ribet, ini bisa ditanam. Selain dia memberikan kesan estetik yang bagus ya, misalnya di dalam ruangan, dia juga gampang dirawat dan yang terpenting dia juga dapat membersihkan udara dari beberapa jenis polutan yang bisa mencemari udara ya. Jadi dia selain enak dilihat juga akan menyehatkan kalau ditanam di dalam ruangan. Sahabat mungkin bisa mencoba atau menjadikan lady palem ini sebagai alternatif tanaman hias yang bisa ditanam di rumah. Tanaman yang ke-12 adalah tanaman Dracaena. Sahabat, Dracaena ini merupakan tanaman liar sebenarnya. Jadi dia bisa tumbuh besar dan dia ada macam-macam variasinya. Tapi ini saya mempunyai Dracaena yang hijau dengan pinggir yang warna kuning. Nanti saya juga perlihatkan jenis Dracaena yang lainnya. Nah, Dracaena ini dia bisa tumbuh besar. Jadi kalau misalnya kita mau menanam, ya kita siapkan di dalam ruangan yang memang agak lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita tidak mau tinggi, dia bisa dipotong ya, agar dia bisa tetap seperti bonsai seperti ini. Nah, selain tampilannya cantik, Dracaena ini juga bisa membersihkan ruangan dari polusi udara. Jadi sahabat yang suka menanam tanaman hias bisa menjadikan Dracaena ini sebagai alternatif tanaman yang bisa ditanam karena gampang perawatannya dan banyak manfaatnya. Pada posisi yang ke-13, saya ingin menunjukkan tanaman palem kuning. Nah, ini merupakan jenis tanaman palem-paleman. Selain dia sangat bagus dan terlihat elegan di dalam ruangan, palem kuning ini juga dapat membersihkan udara dari formaldehid, dari benzen, dari silen, dan racun-racun polutan lainnya. Dan dia juga
sangat gampang perawatannya, tetapi palem kuning ini suka cahaya matahari sahabat ya. Jadi kalau misalnya kita menanamnya di dalam ruangan, sebaiknya yang dekat dengan jendela. Jadi bisa dikatakan ini akan sangat cocok ditanam di dalam ruangan, terutama kalau misalnya ada anggota keluarga yang merokok, karena dia bisa membersihkan udara dari racun-racun tersebut. Tanaman yang ke-14 adalah Pakis Boston atau Boston Fern. Nah sahabat, kita bisa menandai Pakis Boston ini dengan adanya daun yang berjumbai-jumbai. Ini juga jenis Pakis Boston ya sahabat ya. Nah salah satu keistimewaan Pakis Boston ini, selain tampilannya yang menarik dan membuat suasana menjadi lebih hijau dan tropis, ruangan itu akan menjadi lebih sehat karena dia bisa menyaring beberapa racun, misalnya formaldehid, silen, dan asap-asap rokok sahabat. Dan satu lagi juga, salah satu keistimewaannya, jenis Pakis Boston ini sporanya tidak banyak. Jadi kalau misalnya orang yang alergi terhadap spora pakis, mudah-mudahan akan lebih aman. Sahabat bisa menjadikan Pakis Boston ini sebagai salah satu alternatif tanaman hias yang bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di teras, karena selain akan memberikan tampilan yang sangat eksotis, hijau, tropis, dia juga dapat membersihkan udara menjadi lebih segar. Tanaman yang ke-15, Anthurium bunga. Sahabat, Anthurium bunga ini beberapa waktu yang lalu sangat booming ya. Banyak sekali penikmat tanaman hias itu sangat menyukainya, karena memang tampilannya sangat menarik. Apalagi kalau misalnya dia terlihat segar ya, ini belum saya lap sih, biasanya kalau dilap dia akan terlihat hijau bagus ya. Dan bunganya sendiri bisa macam-macam, ada yang merah terang sekali ya, ataupun merah seperti ini. Nah, Anthurium bunga ini selain tampilannya sangat eksotis dan bagus dan terlihat keren di dalam ruangan, dia juga dapat membersihkan beberapa jenis racun seperti formaldehid, silen, toluen, dan juga radiasi-radiasi dari barang-barang elektronik di dalam rumah ataupun di dalam kantor. Jadi kalau misalnya dalam ruangan itu kita punya printer, punya komputer, ada baiknya kita menanam Anthurium bunga ini agar radiasi dan racun-racunnya itu terserap olehnya. Dan perawatannya juga sebenarnya relatif gampang. Dia cukup dicukupi kebutuhan airnya dan sesekali dipaparkan paparan matahari. Tanaman yang ke-16 adalah English ivy. Sahabat yang belum mengenal tanaman English ivy ini adalah bentuknya seperti ini ya sahabat ya. Dan dia merupakan tanaman merambat. Dan nama lainnya itu adalah Herdera helix. Nah sahabat, keistimewaan English ivy ini, selain dia bagus sebagai tanaman gantung, dia juga sangat bagus untuk menyerap polutan ataupun zat-zat yang mempolusi udara. Nah kalau sahabat, anggota keluarganya ada yang mengidap penyakit asma misalnya, yang alergi terhadap debu ataupun bulu-bulu binatang atau bulu-bulu halus, ini sangat bagus, bahkan bisa dikatakan wajib kita tanam ya. Kita gantung saja di sekitar rumah ataupun di dalam ruangan boleh ya, agar kotoran-kotoran yang menyebabkan udara itu terpolusi bisa diserap olehnya. Dan ini bisa meringankan ataupun membuat pasien-pasien asma itu jarang terserang asma jika rumahnya ditanami dengan English ivy ini. Tetapi sahabat, English ivy ini dia getahnya beracun. Jadi kalau misalnya kita terkena getahnya, terutama kalau yang kulit sensitif, dia bisa menyebabkan kulitnya gatal-gatal. Jadi harus hati-hati juga ya, lebih aman kalau dia digantung agar tidak terjangkau oleh anak-anak ataupun binatang peliharaan. Tanaman yang ke-17 adalah palem bambu ya sahabat ya. Kalau di sini disebut dengan bambu Roma. Saya nggak tahu namanya kalau di tempat sahabat. Tampilannya sebenarnya sangat cocok untuk diletakkan di sudut-sudut ruangan. Selain dia akan memberikan kesan yang bagus, yang hijau, yang asri, dia juga dapat menyerap beberapa jenis racun ya. Jadi kalau misalnya sahabat ingin udara di dalam ruangan menjadi lebih segar dan juga tampilannya bagus, bambu Roma ini atau palem bambu ini merupakan salah satu alternatif tanaman hias yang dapat kita tanam sahabat. Tanaman yang ke-18 adalah Wali Songo sahabat. Wali Songo ini kalau sahabat belum kenal, sahabat bisa lihat ya. Daunnya seperti ini. Ini kalau dalam bahasa Latin disebut dengan Sclevera. Nah, tanaman Wali Songo ini bagus untuk kita jadikan sebagai tanaman hias, sekaligus juga untuk pembersih udara, karena kemampuannya menyerap racun dan asap rokok sangat bagus dan sudah terbukti. Jadi kalau misalnya kita ingin menetralkan bahan-bahan racun ataupun sisa-sisa asap rokok di dalam ruangan, ini merupakan salah satu alternatif yang bisa kita tanam ya. Selain dia memperindah ruangan, juga akan menyegarkan udara. Tanaman ke-19 adalah andong sahabat. Kalau di sini kadang-kadang disebut dengan kalinjuang atau hanjuang ya.
Dan jenis andong ini macam-macam sahabat. Ada yang hijau seperti ini, ada yang bergaris-garis kuning, ada yang seperti kemerah-merahan. Andong ini merupakan tanaman liar asalnya dari Afrika. Ini sangat gampang perawatannya, bisa ditanam di luar ataupun di dalam ruangan, dan sangat banyak manfaatnya. Dia bisa membersihkan udara dari sisa-sisa racun formaldehid ataupun sisa-sisa racun yang dikeluarkan oleh furniture kayu ataupun zat amoniak yang dikeluarkan oleh plastik-plastik sahabat. Jadi andong ini merupakan salah satu jenis tanaman yang saya rekomendasikan kalau misalnya ada bisa ditanam di sekitar rumah ataupun di dalam ruangan. Tanaman yang ke-20 adalah anggrek dendrobium sahabat. Anggrek dendrobium ini kalau tampilannya sudah tidak diragukan lagi ya. Dari masa ke masa pecinta tanaman saya pikir nggak pernah ada yang lekang lah. Kalau penyuka anggrek dari dulu selalu ada, nggak pernah naik turun sekali tapi tetap stabil. Jadi artinya memang keindahannya ini sudah sangat teruji ya sahabat. Dan di samping itu ternyata anggrek dendrobium ini sangat bagus untuk menyegarkan dan membersihkan udara. Terutama kalau misalnya kita baru pindahan rumah, itu kan banyak sekali sisa-sisa cat, pernis, ataupun furniture yang sangat bau tuh sahabat. Nah ini bisa dinetralkan dengan kehadiran dari anggrek dendrobium ini. Sahabat mungkin bisa mencoba, bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di teras ya sahabat ya. Tanaman yang ke-21, sahabat pasti sangat mengenal ya. Kalau pencinta tanaman pasti tahu ini adalah Phalaenopsis atau anggrek bulan. Sahabat, anggrek bulan ini selain tampilannya memang sangat keren ya, bisa dipajang di kantor, di ruangan, di teras, ataupun di halaman. Dia ternyata juga sangat bagus untuk membersihkan udara. Sahabat, beberapa jenis racun ini bisa dinetralkan oleh anggrek bulan ini. Dan satu lagi, keistimewaan dari anggrek bulan ini, dia bisa mengubah karbon dioksida pada malam hari menjadi oksigen. Jadi ini merupakan alternatif yang sangat bagus untuk menyegarkan kamar, sehingga kalau kita misalnya tanam di kamar, bangun paginya menjadi lebih segar dan enak ya sahabat ya. Tanaman yang ke-22 adalah philodendron. Sahabat, philodendron itu seperti ini ya. Nah ini merupakan jenis tanaman hias yang akhir-akhir ini agak sedikit viral. Banyak yang suka, karena memang tampilannya keren sih. Apalagi kalau daunnya sudah lebar-lebar. Nah sahabat, philodendron ini gampang merawatnya dan dia bisa tahan hampir di semua misalnya area lah misalnya, tetapi dia memang tidak terlalu tahan terhadap cahaya matahari yang sangat terik. Jadi dia cocok ditanam di dalam ruangan, di dekat-dekat kamar mandi ya, atau di sudut-sudut ya. Nah ini selain dia tampilannya akan membuat ruangan menjadi lebih cantik, dia juga akan membersihkan udara dalam ruangan menjadi lebih segar. Sahabat, tanaman yang ke-23 adalah jenis bunga azalea. Sahabat bisa melihat kalau nanti dia besar dan berbunga banyak, ini akan menjadi satu tanaman hias yang sangat mewah sekali. Jadi kalau kita tanam di dalam ruangan, dia akan memberikan tampilan yang sangat keren. Sahabat ya, ini masih kecil. Tapi kalau besar, nanti saya tunjukkan gambar azalea yang besar. Nanti sahabat bisa lihat, bagus sekali. Nah, selain dia bagus ditanam di dalam ruangan, dia juga akan membersihkan udara dari beberapa jenis racun, misalnya formalin, kemudian sisa-sisa asap rokok, kemudian bekas-bekas racun yang ada di pernis, di cat, dan yang menempel di lantai dan di karpet. Ini bisa dibersihkan oleh tanaman azalea ini sahabat. Nah, tetapi tipsnya, azalea ini suka matahari. Jadi kalau kita menanam, sebaiknya dia di teras, ataupun kalau di dalam ruangan, dia di dekat jendela. Nanti sahabat bisa lihat, ruangannya menjadi lebih segar, lebih sehat, dan juga sangat cantik. Tanaman yang ke-24 adalah jenis beringin sahabat ya. Nah sahabat, sekarang ini banyak sekali jenis-jenis beringin yang bisa kita tanam di dalam rumah sahabat ya. Jadi bisa seperti bonsai. Jadi bayangan kita kalau kita membayangkan beringin itu jangan beringin yang besar, yang angker gitu ya. Jadi beberapa jenis beringin terutama yang berdaun loreng seperti ini bisa kita tanam di pot. Bahkan dia bisa kita bentuk menjadi bonsai yang sangat bagus dan eksotis. Dan ini juga selain tampilannya bagus di dalam ruangan, dia akan membersihkan udara dari beberapa jenis racun seperti formalin, silen, formaldehid, dan yang lain-lain. Jadi sahabat, salah satu alternatif untuk mempercantik ruangan dan membuat udaranya menjadi lebih segar dan sehat, kita bisa menanam beringin ini. Tanaman yang ke-25 adalah lavender sahabat. Nah lavender ini mungkin dia tidak secara langsung membersihkan udara, tetapi bunganya akan mengeluarkan sejenis zat dan aroma yang bisa menjadi aromaterapi. Jadi biasanya kalau kita tempatkan di dalam ruangan atau tempat tidur, tidurnya lebih nyenyak, kemudian udara menjadi lebih bersih, bangun pagi menjadi lebih segar.
Jadi sahabat, lavender ini bisa dijadikan salah satu alternatif tanaman hias yang kita tanam di sekitar rumah ataupun di dalam ruangan atau malah di kamar tidur, karena akan memberikan efek yang sangat baik terhadap kita dan kesehatan. Tanaman yang ke-26 sahabat masih dari kelompok Dracaena, yaitu tanaman liar yang dari Madagaskar ya aslinya ya. Nah ini Dracaena Red Edge, pinggirnya warna merah. Sahabat, tampilannya sebenarnya keren ya sahabat ya. Kalau misalnya kita taruh di dalam rak, di dalam ruangan misalnya, dia akan mempercantik ruangan. Dan dia juga akan membersihkan udara dari beberapa bahan-bahan polusi, misalnya asap rokok, benzen, formalin, dan yang lain-lain. Jadi sahabat, kalau suka tanaman hias dan ingin ruangannya menjadi lebih bersih, Dracaena Red Edge ini salah satu alternatif yang bisa kita tanam di dalam ruangan. Sahabat, tanaman yang ke-27, sahabat pasti kenal nih, kembang sepatu. Sahabat, kembang sepatu ini ternyata dia dapat mengeluarkan sebangsa zat yang berfungsi sebagai antimikroba. Jadi ini cocok sekali kalau misalnya kita tempatkan di dalam kamar, di dalam ruangan, ataupun kamar anak atau kamar bayi ya sahabat ya, sehingga ruangan akan menjadi lebih bersih dan lebih steril. Tetapi sahabat, kembang sepatu ini suka cahaya, jadi kalau kita letakkan di dalam kamar, sebaiknya dia diletakkan di dekat jendela. Sahabat, tanaman yang ke-28 adalah Benjamin Fig. Nah ini masih dalam kelompok pohon beringin sahabat ya. Sahabat bisa perhatikan, tampilannya keren sebenarnya, hijau dan di pinggir agak kuning seperti silver, kuning atau putih gitu ya. Nah Benjamin Fig ini selain dia sangat cantik ditanam di dalam ruangan, tetapi dia juga memberikan manfaat untuk membersihkan ruangan dari beberapa polutan, misalnya sisa-sisa lem, sisa-sisa cat, pernis, dan asap rokok. Jadi ini merupakan alternatif yang bisa kita tanam di dalam ruangan, kamar, ataupun di kantor. Tetapi tipsnya, dia menyukai cahaya sahabat. Jadi kalau bisa di dekat jendela ya. Tanaman yang ke-29 adalah jenis kaktus dan sekulen sahabat. Jadi ternyata kaktus ini selain dia eksotis dan bagus ya kalau dipajang di rak, di kamar atau di rumah, ataupun di teras, ternyata dia juga berfungsi sebagai penyegar dan pembersih udara. Jadi sahabat, kalau misalnya menyukai menanam kaktus ini, saya pikir kita akan mendapatkan keuntungan ganda kalau kita menanamnya di rumah. Selain tampilannya memang unik dan lucu-lucu ya, dia juga bisa membersihkan udara dari polutan-polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Sahabat, tanaman yang ke-30 dan bisa dikatakan ini yang terakhir ya. Ini adalah hanjuang merah, tapi ini yang mini. Dan ini cocok sekali kita tanam di ruangan. Sahabat, nanti saya tunjukkan kalau hanjuang merah yang besar ya, itu bisa besar sekali, bahkan bermeter-meter. Biasanya bisa ditanam sebagai tanaman pagar kalau kita di sini. Nah ini juga bagus, selain dia tampilannya eksotis dan menarik ya sahabat ya, dia juga sangat gampang perawatannya. Dan dia juga bisa membersihkan udara dari beberapa polutan-polutan, misalnya sisa lem, sisa asap rokok, sisa-sisa pernis, cat, dan bahan-bahan amoniak yang berbahaya lainnya. Nah sahabat, saya pikir hanjuang merah ini merupakan salah satu tanaman yang bisa kita jadikan alternatif untuk kita jadikan tanaman hias dan juga pembersih udara. Saya pikir sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang 30 tanaman hias yang bisa kita tanam di sekitar rumah ataupun di ruangan yang berfungsi sebagai penyegar ruangan. Nah sahabat, menanam tanaman hias yang selain dia memberikan keindahan pada ruangan dan rumah, kalau dia bisa memberikan manfaat kesehatan, ini tentu saja akan sangat menguntungkan. Karena itu sahabat, tidak ada salahnya kalau sahabat mulai mencoba dari sekarang. Karena kesehatan itu kan sangat penting ya sahabat ya. Terima kasih sahabat kalau sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Oh ya sahabat, mungkin untuk video selanjutnya agar informasi tentang tanaman hias ini menjadi lebih lengkap, saya akan menyampaikan tentang beberapa tanaman hias yang dia keren dan bagus dan bermanfaat sebenarnya, tetapi dia agak sedikit berbahaya karena dia mengandung racun yang bisa berbahaya bagi anak-anak ataupun hewan peliharaan. Nanti ada beberapa jenis tanaman hias yang saya akan jelaskan di video berikutnya. Sahabat, kalau memang ingin tahu silahkan berkomentar di bawah, akan saya buatkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.